Pulpen, bilang dulu sebelum pinjam. Di suatu sekolah, ada anak bernama Arkan. Arkan adalah anak kelas TK, besar dan sering membuat bu guru marah. Karena sering membuat bu guru marah, Arkan sering dipanggil, tetapi tidak dimarahi. Arkan sering meminta maaf atas kesalahannya. Dia juga sering membuat teman-temannya menangis. Arkan selalu begitu dan tidak pernah kapok. Beberapa barang juga diambil oleh Arkan. Arkan juga kenal sering kabur-kaburan. Pada suatu hari, saat pulang sekolah, Arkan belum dijemput oleh ibunya. Kalau belum dijemput, maka belum boleh pulang. Tetapi Arkan sering berlari dan bersembunyi. Arkan menghindari bu guru dan selalu berkeliling halaman sekolah yang luas. Seperti biasanya, bu guru mencari Arkan di setiap sudut ruangan. Namun, Arkan tidak ditemukan. Biasanya, Arkan bermain di taman. Begitu bu guru ke sana, Arkan tidak ada. Sudah beberapa tempat dikunjungi, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Arkan. Akhirnya, bu guru pun kelelahan dan ia istirahat di aula. Suasana segar dari angin yang keluar dari kipas membuat bu guru tidak menyadari bahwa kalau Arkan ada di sana. Bu guru, Arkan mengabur ke arah bu guru dan memeluknya. Arkan, kamu dari mana aja? Ibu nyariin kamu, ternyata ada di sini, ucap bu guru. Iya bu, soalnya aku masih nungguin jemputan ibu, jawab Arkan. Iya, lain kali bilang dulu sama ibu guru ya, jadinya ibu gak nyariin kamu. Baik bu, jawab Arkan. Setelah itu, Arkan dan ibu guru pun ke ruang tunggu penjemputan dan Arkan bermain beberapa puzzle. Arkan sangat suka bermain puzzle, terlebih puzzle panda milik Humaira, temannya yang dibawa akhir-akhir ini. Humaira juga belum pulang, masih menunggu jemputan. Mas Arkan dijemput. Suara bu guru mengelar. Sontak dengan senang hati, Arkan pun langsung menghambur ke arah ibunya. Dan mereka pun pulang. Tinggal Humaira dan beberapa teman lainnya yang belum dijemput. Mereka masih bermain beberapa mainan. Tak beberapa lama kemudian terdengar suara bu guru. Mbah Humaira dijemput. Humaira yang terbiasa rapi pun membereskan mainannya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Humaira mulai mondar-mandir ke sana kemari. Lalu tidak lama kemudian ia mewek. Tangisannya pun pecah, membuat heboh seisi ruangan. Pande, Dede nggak ada, ucap Humaira sambil menangis. Panda yang mana? Tanya bu guru. Tapi Humaira semakin menangis dan semakin kencang tangisannya. Semakin membuat orang bingung apa yang dimaksud pada miliknya. Itu bu, tadi Humaira bawa puzzle panda, tapi puzzlenya dipinjam sama Arkan, ucap Aurel, salah satu anak yang belum dijemput juga. Bu guru pun bertanya sama Arkan puzzlenya ditaruh di mana. Nggak tahu, jawab Aurel. Pun pada akhirnya semua yang ada di ruangan mencari puzzlenya. Humaira yang bergambar panda tidak ditemukan, hanya ada suatu kemungkinan bisa jadi puzzle itu ikut Arkan pulang. Akhirnya bu guru pun menghimbau menghubungi ibunya Arkan. Oh iya bu, maaf ya puzzlenya kebawa sama Arkan, nanti segera saya antarkan, ucap ibunya Arkan dari seberang telepon. Pada akhirnya telepon pun ditutup. Menunggu hingga setengah jam, dua orang bertumbuh tinggi dan kecil datang dari arah gerbang. Itu Arkan bu, teriak Aurel dan sambil menunggu di ruang jemputan. Akhirnya Arkan pun mengambilkan puzzle milik Humaira yang sudah mulai berhenti menangis. Arkan, kenapa kamu bawa puzzle Humaira? Tanya bu guru. Anu itu bu, aku nggak tahu puzzlenya tiba-tiba ada di tasku, jawab Arkan. Bu guru menghela napas, sudah biasa terjadi. Arkan sering membawa pulang benda-benda di sekolah yang menurutnya menarik.
Bahkan tempo lalu, ia pernah membawa kabel mic yang di depan lemari kantor sekolah. Arkan pun harus meminta maaf sama Humaira, ucap Aurel. Kenapa aku harus minta maaf? Kan puslinya aku udah kembalikan. Soalnya kamu udah bikin Humaira nangis. Ya kan, Bu? Kepala kecil nan mungil itu menengok ke arah wanita yang lebih tinggi darinya. Gak mau. Arka melipat tangannya dan membuat muka dari Humaira. Humaira pun menangis lagi. Tuh kan, Humaira jadi nangis lagi. Arkan sih. Arkan, ayo minta maaf nak, ucap ibunya. Arkan masih kekeh, tidak mau meminta maaf dan dalam posisi semula. Arkan, kamu suka apa? Tanya Bu Guru. Mobil, jawab Arkan. Arkan punya mobil-mobilan di rumah? Punya. Nah, sekarang Ibu Guru main ke rumah Arkan. Terus Ibu Guru minjam mobil-mobilnya Arkan buat mainan. Tapi mobil-mobilnya Ibu bawa pulang bagaimana? Loh, kok bawa pulang? Itu kan punya Arkan. Bu Guru mau mencuri ya? Nah, itu tahu berarti kalau kamu meminjam mainannya Humaira, tapi nggak bilang-bilang, sama aja dengan mencuri kan? Tanya Ibu Guru. Arkan terdiam. Sekali lagi dibujuknya Arkan untuk meminta maaf. Akhirnya mau tidak mau Arkan pun luluh. Meski masih sedikit kelihatan sewot. Yah dek, iya, aku minta maaf. Tapi besok aku pinjam puslenya lagi ya, ucap Arkan. Tapi kalau mau pinjam bilang dulu Arkan, sahut Aurel. Setelah kejadian di hari itu, keesokan harinya Arkan pun selalu bilang saat hendak meminjam barang. Bukan hanya saja, Arkan juga lebih jadi hati-hati dalam bertindak sehingga tidak melukai hati teman-temannya. Dengan begitu, Arkan pun jadi punya banyak teman. Sekarang teman-teman sudah tidak takut lagi saat bergaul dengan Arkan. Berbeda pada saat dulu. Pasti banyak yang takut dengan Arkan karena Arkan terkenal nakal. Mereka juga cenderung menjauh supaya bisa menghindari barang-barangnya. Hilang karena dicuri oleh Arkan. Namun, karena sudah meminta maaf sama Humaira, keesokan harinya Aurel bilang ke teman-teman kalau Arkan sudah menjadi baik. Meski beberapa teman masih ada yang takut, Aurel tetap meyakinkan supaya mau berteman baik dengan Arkan. Pada akhirnya, semua teman-teman jadi mau bergaul dan bergabung dengan Arkan.